channel YouTube Sen Iwan. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng. Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sen Iwan. Di hari ini saya ingin membahas mengenai cara pemakingan telur tetas, media, tisu, dan bubble. Jadi untuk pemasaran ataupun penjualan di online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia bisa mengikuti cara saya dalam pemakingan telur tetas. Oke, simak konten saya sampai habis, jangan di skip. Terima kasih. Pertama-tama rekan-rekan sediakan kardus kosong, kemudian dipotong menjadi dua bagian menggunakan gunting, di mana salah satu bagiannya akan diisi menggunakan packingan media tisu dan satu bagian lagi akan diisi dengan packingan media bubble. Oke, seperti ini sudah terbagi menjadi dua bagian. Kemudian kita lipat dulu untuk merapikan kardus tersebut. Setelah itu berilah lakban pada wadah kardus yang sudah kita persiapkan di setiap sisi maupun celah yang ada di kardus tersebut, agar semua celahnya tertutup dengan rapat sehingga telur yang kita packing apabila terjadi kebocoran tidak akan merusak paket dari pihak orang lain. Oleh karena itu pemakingan harus secara rapi dan juga tertutup dengan rapat ya rekan-rekan, agar tidak merugikan pihak manapun. Dan di sini untuk pemakingan kita sendiri kita upayakan juga aman ya. Oleh karena itu saya menerapkan dua media pemakingan, yaitu media pemakingan tisu dan juga media pemakingan bubble, yang saat ini sedang saya jelaskan untuk rekan-rekan semua. Selanjutnya adalah persiapan papan telur tetas yang memiliki celah-celah untuk menaruh telur tetas, dan kemudian kita packing ke kardus yang sudah kita potong ataupun kita sediakan di video sebelumnya. Di sini kita potong menggunakan alat gunting secara rapi ya, jangan amburadul ataupun penyok, agar wadahnya tidak rusak dan dapat menampung hingga 20 butir ya. Kita potong dua buah, dimana satu buah akan dijadikan alas dasar dan satu buahnya lagi akan dijadikan alas penutup di bagian atas telur. Dan tentunya untuk sisi-sisi yang kita potong tadi itu tidak dibuang ya, melainkan dijadikan sebagai alas dasar seperti ini. Nah, alas dasar di bagian bawah. Oke, jadi lebih tebal. Kemudian kita taruh di wadah kardus yang sudah kita persiapkan di video sebelumnya. Seperti ini, dirapikan hingga rapat. Dan kemudian kita tutup dengan alas bagian atas yang memiliki sisi yang sama seperti ini. Dilihat ya, sisi yang sama, dan kemudian kita tutup. Mari kita simak packingan telur media tisu. Rentangkan telur di atas tisu, kemudian digulung seperti ini, dilipat ke atas dan ke bawah. Selanjutnya diletakkan di wadah papan telur. Ulangi sampai semua telur terbungkus dengan rapi. Agar lebih dipahami, saya praktekkan lagi. Rentangkan tisu, kemudian telur bagian runcing seperti ini harus hadap ke bawah ya saat ditaruh di papan telur. Seperti ini ya, bagian runcing di bawah papan telur. Ulangi sampai seluruh telur benar-benar tersusun dengan rapi
di papan telur yang sudah disediakan. Tentunya tujuan dari pemakingan telur seperti ini adalah untuk menghindari terjadinya benturan antara telur yang satu dengan telur yang lain. Seperti ini ya, agar rapi. Dan untuk merek tisu saya menggunakan merek tisu Nice. Seperti itu ya. Rekan-rekan juga dapat menggunakan merek tisu lainnya dan tidak perlu berpatokan dengan merek yang saya pergunakan. Intinya tisu yang dipergunakan haruslah lumayan tebal. Jangan cari tisu yang terlalu tipis. Oke. Untuk harga tisu, jika rekan-rekan ingin mencari dengan harga yang murah, belilah di Indomaret terdekat, tentunya pada saat promosi di hari Sabtu dan Minggu. Biasanya akan ada promosi murah meriah, sehingga rekan-rekan dapat membeli tisu tersebut di hari di mana terjadinya promosi harga. Rekan-rekan dapat menyetok tisu-tisu dengan harga yang murah sebagai alat pemakingan telur tetas nantinya. Jadi ini sudah mau selesai ya untuk pemakingan telur media tisu yang sudah saya terapkan dan saya jelaskan kepada rekan-rekan semua. Nih, semoga bermanfaat dan menjadi ide untuk rekan-rekan semua ya. Jadi ini sudah selesai. Demikianlah tampilan dari pemakingan telur media tisu. Rapi dan juga terhindar dari benturan. Mari kita simak packingan telur media bubble yang memiliki permukaan yang rata dan juga bergelombang. Pertama-tama letakkan telur, kemudian digulung di atas bubble. Lakban di bagian samping, lakban juga di bagian atasnya, lakban juga di bagian bawahnya. Letakkan di wadah papan telur. Ulangi sampai seluruh telur terpacking dengan rapi ya. Tentunya tujuan dari pemakingan telur media bubble seperti ini adalah untuk menghindari benturan antara telur yang satu dengan telur yang lain. Dan sedikit informasi lagi kepada rekan-rekan semua, untuk pemakingan plastik bubble yang bergelombang wajib di bagian dalam ya, sedangkan yang bagian rata wajib di bagian luar. Karena fungsi bagian yang bergelombang adalah untuk menjaga telur dari benturan maupun guncangan, sehingga apabila rekan-rekan yang menempelnya secara terbalik, maka bubble tersebut tidak akan berfungsi untuk menjaga telur, karena bagian bergelombang ditempel menggunakan lakban sampai rata, sedangkan bagian rata rekan-rekan malah mengisinya di bagian luar. Oleh karena itu, saya sarankan bagian yang bergelombang wajib dibungkus di bagian dalam telur. Sedangkan untuk bagian yang rata wajib dibungkus di luar telur sebagai alas untuk menempelkan lakban ya. Maka dari itu, untuk rekan-rekan yang melakukan pemakingan media bubble wajib memahami bagian atau sisi mana yang harus di bagian dalam dan di bagian luar, agar fungsi dari bubble dapat berguna untuk pemakingan telur tetas yang akan dikirim kepada pembeli. Sedangkan untuk rekan-rekan yang ingin membeli ataupun mencari plastik bubble sebagai media packingan telur tetas, dapat membelinya di toko-toko ataupun di grosir penjualan plastik ya, terdekat di lokasi Anda masing-masing. Dan apabila tidak dapat
menemukan plastik bubble, rekan-rekan dapat mencarinya di media online seperti Facebook dan lain sebagainya. Nah, beginilah tampilan dari telur yang sudah selesai di packing menggunakan media plastik bubble. Baiklah, untuk langkah akhir di pemakingan telur yang sudah selesai disusun, yaitu adalah melakukan pembuatan kardus untuk penutup bagian atas. Ya, disesuaikan dengan ukuran pada kardus tersebut. Bila perlu, menggunakan hektar ataupun alat gunting agar dapat merapikan kardus yang sudah disediakan. Kemudian berilah lakban untuk merapikan segala sisi sudut pada penutup bagian atas. Seperti ini, dilakban 3 kali di bagian atas, kemudian di bagian samping untuk menutupi celah yang ada. Kemudian kita rapikan menggunakan tangan seperti ini. Setelah itu, saya juga menggunakan lakban khusus yang bertuliskan jangan dibanting. Tujuannya agar pihak ekspedisi ataupun yang mengantar paket tersebut akan lebih berhati-hati menjaga dan mengantarkan paket yang kita kirimkan kepada pembeli, karena barang yang sudah dibuat tersebut adalah barang yang mudah pecah ataupun retak apabila terjadi benturan maupun terbanting. Oleh karena itu, perlu kita beri lakban khusus. Oke, demikianlah channel YouTube saya kali ini yang membahas mengenai cara pemakingan telur tetas, media, tisu, dan bubble. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua, terutama di penjualan online telur tetas, dan bisa menjadi ilmu maupun ide untuk rekan-rekan semua. Dan apabila ada kesalahan kata dan penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua. Salam sukses dari saya, Sen Iwan.